Kalau kamu tahu, rasanya itu capek banget. Capek banget. Harus selalu bohongin diri sendiri. Jujur, rasanya pengen banget buat dipeluk. Tanpa harus ditanya ada apa. Pengen banget buat didengerin, tanpa harus dihakimin. Dan pengen banget buat ditemenin, tanpa harus disalah-salahin. Intinya pengen banget ada satu orang yang sepenuhnya ada buat kita. Jujur rasanya butuh banget. Butuh banget tempat buat pulang. Seseorang. Ya meskipun itu bukanlah seorang kekasih. Entah siapapun itu. Hai semua. Di antara kalian semua, ada yang sedang atau pernah ngerasain hal yang sama gak? Ngerasa bener-bener capek. Capek sendirian. Bener-bener capek terlihat kuat di hadapan banyak orang. Padahal hati sekarang sedang gak karu-karuan. Intinya capek banget. Capek karena sudah terlalu lama ngebohongin diri sendiri. Apalagi waktu di hadapan banyak orang. Kalau boleh jujur, sebenarnya juga pengen banget buat berhenti pura-pura. Namun terkadang kebiasaan ini sulit banget buat dihentiin. Karena memang terkadang diri sendiri itu gak sadar kalau sebenarnya kita sedang ngebohongin diri kita sendiri. Bener-bener gak sadar. Rasanya kayak gak paham kalau kita sedang ngebohongin diri kita sendiri. Bahkan salah satu hal yang gak kita sadari juga, kalau kita ternyata itu sering banget buat memposisikan diri kita sebagai orang lain. Terlebih ketika kita harus memutuskan sesuatu hal, misalkan ketika kita dihadapin pada sebuah pilihan. Terkadang kita bukannya malah ngikutin kata hati, yang mungkin bisa buat kita ngerasa seneng, damai, dan juga tenang. Malah justru kita lebih memikirkan dan mengikutin sesuai dengan kapasitas orang lain. Yang ada, justru buat diri kita sendiri tambah down kan, tambah sakit, tambah kecewa. Jujur, rasanya capek banget jadi orang lain. Dengan gak jujur sama diri sendiri, artinya kita udah ngelupain jati diri kita sendiri kan. Makanya gak heran kalau kita pun jadinya sering banget buat gak bisa bersyukur atas apa yang selama ini kita miliki. Dan bahkan sebaliknya, kita justru malah sibuk buat ngeluh, ngebandingin keadaan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan itulah yang bikin kita justru tambah capek, tambah sakit, tambah down, dan tambah terpuruk lagi. Contoh kecilnya lain juga, ketika kita ngebohongin diri sendiri adalah ketika kita takut banget buat dikecewain, takut banget buat disakitin, terutama masalah cinta. Alhasil, kita pun jadi nanamin ke diri kita sendiri bahwa cinta itu menyakitkan, bahwa cinta itu pengkhianatan. Padahal sebenarnya kita butuh banget akan cinta itu, tapi terlanjur mindset yang udah kita tanam itu udah salah dari awal. Jadinya kita suka gak percaya sama orang. Takut kalau misalkan kita jatuh cinta. Apalagi pada saat kita sedang suka sama orang lain, sedang cinta sama orang lain, kita terlalu sering takut buat ngungkapin. Karena emang takut kalau terjadi sakit lagi. Takut kalau kecewa lagi. Padahal sebenarnya hal yang kita khawatirin dan takutin itu belum tentu pasti terjadi kan. Bahkan bisa jadi malah sebaliknya. Justru bisa buat kita menjadi ngerasa begitu bahagia dan ngerasa bener-bener damai akan segala hidup yang selama ini kita impikan. Bisa jadi kan. Terus kita tadi udah ngomong panjang lebar banget ya
tentang segala hal yang berkaitan dengan ngebohongin diri sendiri. Tapi jujur terkadang kita juga bingung. Hal apa yang harus kita lakuin? Kita harus ngapain itu terkadang kita juga bingung. Biar kita gak ngebohongin diri kita sendiri. Iya kan? Oke, mungkin ini bisa jadi opsi ya. Yang bisa kita lakuin. Setidaknya buat ngurangin kebiasaan ngebohongin diri kita sendiri. Karena jujur memang gak baik. Gak baik banget kalau kita terus-terusan ngebohongin diri kita sendiri. Bener-bener gak baik. Malah bikin kita tambah sakit jadinya. Oke, yang pertama mungkin kita bisa coba belajar buat lebih kenal diri kita sendiri. Sebenarnya caranya simpel banget sih. Tapi terkadang tiap orang itu punya caranya masing-masing. Ada yang bisa ngenalin dirinya sendiri karena rajin nulis buku harian. Ada juga yang bisa ngenal dirinya sendiri dengan cara ngobrol sama orang lain, termasuk orang-orang terdekatnya yang biasa dia percaya. Atau mungkin lagi dengan cobain hal-hal baru yang mungkin bisa jadi hal-hal baru dalam hidup, yang mungkin bisa jadi sebuah penemuan-penemuan baru yang mungkin nanti kita bakalan ngerasa, oh ini aku banget deh, oh ini aku ya, dan ternyata ini aku gitu. Jadi kita coba hal-hal baru yang mungkin belum pernah kita coba. Nah kalau kita udah tahu, kalau kita udah kenal diri kita sendiri, itu pasti akan ngebantu kita buat pahamin apa yang sebenarnya kita sedang mau. Pun juga seperti apa kenyataan yang harus kita hadapi dan bagaimana cara terbaik untuk melewati berbagai tantangan hidup. Dan dengan begitu pun kita udah gak perlu lagi buat ngebohongin diri sendiri. Oh ya, sembari kita kenal diri kita sendiri, setidaknya kita juga harus tanamin dalam diri kita sendiri, terlebih dalam hati kita. Kalau setiap orang itu pasti punya kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Oleh karena itu, mulai sekarang kita sudah gak perlu lagi buat tutupin hal-hal untuk nunjukin diri sendiri, untuk nunjukin pikiran dan juga perasaan kita di luar sana. Yang kedua, mungkin kita bisa coba buat kenalin faktor-faktor atau penyebab yang ngebuat kita selama ini sering banget buat ngebohongin diri kita sendiri. Karena jujur kalau kita udah ngerti dan paham penyebab-penyebabnya, ke depan kalau kita ketemu lagi sama penyebab-penyebab itu, kita mungkin akan bisa nyiapin alternatif lain selain ngebohongin diri kita sendiri. Dan yang ketiga, ini yang paling penting banget, yaitu kita harus coba untuk berani jujur sama diri kita sendiri. Sulit sih emang, tapi jujur kalau kita udah bisa jujur sama diri kita sendiri, ini adalah cara yang sangat efektif buat ngurangin berbohong sama diri sendiri. Karena kalau kita udah terbiasa jujur sama diri sendiri, di saat kita dalam kondisi seterpuruk apapun itu, kita akan tetap bisa bertahan, bahkan bisa bangkit buat laluin badai yang selama ini datang menerjang kehidupan kita. So, mungkin itu beberapa hal yang bisa kita obrolin malam ini. Beberapa cara yang mungkin bisa kita coba buat ngenalin dan bahkan juga nyelesain atau bahkan ngurangin berbohong sama diri sendiri. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan selalu bisa ngingetin kamu kalau gak baik loh bohongin diri sendiri terus-terusan. Jadi mulai sekarang kita bareng-bareng ya buat berbenah dan kurangin itu semua. Supaya kita bisa benar-benar dapatin bahagia. Oke, kalau gitu makasih ya. Kalian udah bersedia buat dengerin sampai sejauh ini. Semoga teruntuk kamu yang saat ini sedang terjatuh, terpuruk, dan rapuh, semoga lekas sembuh dan lekas bertumbuh. Ingat, kalau kamu sekarang gak sendirian lagi, karena ada kita semua yang sayang banget sama kamu. Meskipun kita dari jauh, tapi doa kita akan selalu bersama kamu.
Dan ingat, kalau seberat apapun masalah kamu, itu cuma kamu loh yang mampu buat nyelesainnya. Karena jujur kamu itu sebenarnya hebat banget. Buktinya, kamu bisa dengerin podcast ini kan? Sampai sekarang, sampai sejauh sekarang. Padahal kamu sedang ada banyak masalah. Memang hebat kamu ini. Kamunya aja yang mungkin gak sadar-sadar. Padahal aku tuh bangga banget sama kamu. Proud of you banget pokoknya. Cepat sembuh ya. Lekas membaik. Ya udah, selamat istirahat. Sampai jumpa di cerita pengantar tidur dari tempat cerita selanjutnya. Oh ya, jangan lupa juga buat kunjungin support system kita yang lain ya. Semoga aja bermanfaat dan selalu nguatin kamu. Linknya ada di bio kok. Sampai jumpa di sana. Bye. See you. Manusia-manusia baik, tangguh, hebat dan luar biasa. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga mimpi indah.